Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Mirnawati. Saya Ulan Fitriana Khairul. Saya Nurila Mustari. Kami akan mempresentasikan materi tentang Pendidikan Ekonomi Informal pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Apa itu pendidikan ekonomi informal? Program pendidikan yang bersifat informal yang menitikberatkan pusat kegiatannya di dalam sebuah keluarga, di mana pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga menjadi tanggung jawab keluarga tersebut. Pendidikan ekonomi informal biasa juga disebut dengan pendidikan keluarga, di mana pendidikan dimulai dari keluarga dan lingkungannya, di mana kegiatan belajar dilakukan secara mandiri. Karakteristik pendidikan ekonomi informal. Ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik pendidikan ekonomi informal. Yang pertama, kegiatan belajarnya terbentuk secara mandiri. Yang kedua, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Yang ketiga, proses belajar berlangsung tanpa pendidik dan peserta didik. Yang keempat, tidak mengenal persyaratan usia. Yang kelima, tidak terdapat persyaratan khusus yang dilengkapi. Yang keenam, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. Yang ketujuh, proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Yang kedelapan, tidak ada kurikulum tertentu yang harus dijalankan. Yang kesembilan, tidak ada jenjang dalam proses pendidikannya. Dan yang ke-10, proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus tanpa mengenal ruang dan waktu. Adapun fungsi dan peran pendidikan ekonomi informal yaitu yang pertama, mengontrol dan memotivasi agar anak lebih giat belajar. Yang kedua, membantu pertumbuhan fisik dan mental anak baik dalam keluarga maupun dari lingkungannya. Yang ketiga, membentuk kepribadian anak dengan metode yang disesuaikannya dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan anak. Yang keempat, membantu anak agar mampu mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya, serta membantu anak lebih mandiri dan dihadapinya. Berdasarkan ciri dan fungsi yang telah diuraikan di atas, pendidikan informal sangat strategis dan mengkhususkan pada pembentukan karakter. Pendidikan ekonomi informal pada sektor pengembangan UMKM. Salah satu potensi pembangunan di bidang ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mampu meningkatkan lapangan pekerjaan yaitu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa juga disebut dengan UMKM, di mana pengembangan UMKM didasarkan pada kenyataan dan pengalaman yang telah terjadi, yaitu pada tahun 1998 UMKM mampu bertahan terhadap tertipaan krisis moneter dan mampu menjadi penyelamat perekonomian nasional. Pengaruh pendidikan ekonomi informal. Setiap rumah tangga pasti menginginkan masa depan yang sejahtera dan bahagia, dan salah satu faktor pendukungnya adalah dalam hal kesuksesan finansial. Garman mengatakan bahwa kesuksesan finansial dapat tercapai jika telah memenuhi 5 tujuan, yaitu yang diantaranya adalah memperoleh pendapatan dan kekayaan yang maksimum. Kedua, melakukan konsumsi secara efisien, menemukan kepuasan hidup, mencapai keamanan finansial, dan mengumpulkan kekayaan untuk dinikmati saat masa pensiun dan sebagian ditinggalkan sebagai warisan. Proses pendidikan ekonomi informal di dalam lingkungan keluarga. Proses pendidikan ekonomi di dalam lingkungan keluarga merupakan bagian dari pendidikan informal yang biasanya dilaksanakan secara tidak terprogram, sehingga keberlangsungannya bisa terjadi setiap saat. Proses pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga dititikberatkan pemahaman konsep pendidikan dalam keluarga. Ekspektasi orang tua terhadap pendidikan anak dalam perspektif pendidikan ekonomi informal. Selain dipandang sebagai suatu kebutuhan atau konsumsi, pendidikan juga dipandang sebagai barang investasi. Menurut informan, melalui pendidikan yang tinggi, seorang anak akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Selain sebagai barang konsumsi dan investasi, harapan orang tua terhadap pendidikan yaitu melihat bahwa pendidikan sebagai barang konsumsi sekaligus investasi. Pentingnya pendidikan ekonomi
ekonomi dalam keluarga transmigrasi. Transmigrasi penting untuk pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan produksi dalam meningkatkan pendapatan. Transmigrasi juga berfungsi untuk mempercepat perubahan, pengelompokan, dan penggolongan manusia, dan membentuk jalinan hubungan sosial dan interaksi yang baru. Bagaimana pendidikan ekonomi informal menumbuhkan minat dan kompetensi dalam berwirausaha? Dalam menumbuhkan minat wirausaha, langkah awal yang harus kita lakukan adalah memiliki minat untuk terjun ke dunia wirausaha dalam menumbuhkan minat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha, yaitu diantaranya melalui pendidikan informal yang dapat diakses dari berbagai kegiatan. Yang kedua, melalui seminar-seminar kewirausahaan yang banyak sekarang dilaksanakan oleh berbagai perusahaan. Yang ketiga yaitu melalui pelatihan atau magang. Dan yang keempat adalah otodidak. Selanjutnya, bagaimana menumbuhkan nilai serta peningkatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau menemukan sebuah ide atau gagasan untuk menjadi seorang wirausahaan yang sukses. Penerapan nilai-nilai pendidikan ekonomi keluarga melalui pengolahan keuangan keluarga. Dalam pengolahan keuangan merupakan suatu subbagian yang penting dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi, baik itu masalah individu, keluarga, ataupun di lingkup perusahaan. Di dalam pengelolaan keuangan ini, ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menggabungkannya secara terperinci, yaitu diantaranya melakukan pencatatan semua harta yang dimiliki, dan selanjutnya melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara rutin, dan selanjutnya yaitu menggolongkan dan mencatat pengeluaran atau budgeting. Mencatat pengeluaran itu dalam rangka bulanan, tahunan, secara rutin. Dalam penggolongannya itu yaitu menyesuaikan harta serta digabung dalam memperoleh data secara periodik. Peran pendidikan ekonomi dalam menghadapi MEA dan penguatan UMKM. Pendidikan ekonomi sangat berperan penting karena merupakan suatu faktor pendukung dalam menghadapi atau yang sering disebut dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Peran pendidikan ekonomi ini dapat kita lihat dari lingkup universitas yang merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan atau mengembangkan serta menciptakan ilmu pengetahuan teknologi atau dalam lingkup kesenian. Perguruan tinggi ini berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena di perguruan tinggi ini terdiri dari beberapa fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional dalam sejumlah disiplin